Satu destiny Tuhan, satu ketetapan yang Tuhan taruh bagi setiap orang percaya bahwa engkau adalah penentu bagi kesejahteraan satu kota dan satu bangsa. Mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa. Seindah-indahnya negeri orang, pasti kita rasa lebih indah negeri kita sendiri. Sebagus semewahnya rumah orang, tetapi rumah sendiri pasti lebih nyaman. Itu yang dialami oleh bangsa Yehuda. Karena dosa yang mereka melakukan pemberontakan. Sehingga Raja Nebukadnezar tahun 605 sebelum Masehi menyerbu kerajaan ini, mengalahkan dan mengangkut orang-orang pada pembuangan yang pertama, termasuk Daniel. Tapi karena bangsa ini tetap tidak mau ikut firman Tuhan, tetap mau melawan perintah Tuhan, di situ Nabi Yeremia katakan, kamu harus tunduk kepada Raja Babel, jangan melawan, tetapi mereka tetap mau melawan. Kurang lebih 8 tahun kemudian, serangan yang kedua datang lagi. Diangkutlah Raja Yehuda, sekeluarga imam-imam, orang-orang pandai besi, dan juga orang-orang yang lain. Dan muncullah firman Tuhan ini. Pada waktu itu orang-orang Yehuda di pembuangan, mereka merenung, mereka sudah mulai pasif. Mereka tidak tahu mereka harus buat apa di Babel. Nah, kalau kita lihat di situ Yeremia katakan akan 70 tahun kamu ada di Babel. Tapi muncul nabi palsu. Ada yang bernama Hanyaya. Jangan percaya dengan Yeremia. Kamu di Babel itu 2 tahun lagi akan dikembalikan ke Yerusalem. Sehingga bangsa Yehuda mulai terpengaruh dengan firman yang palsu ini. Ketika di Babel, mereka cuma duduk-duduk atau mereka bekerja cuma asal-asalan. Mereka tidak mau berbuat apa-apa bagi Babel, bagi kesejahteraan kota di mana mereka dibuang. Dan firman Tuhan ini datang kepada mereka. Kamu harus mengusahakan kesejahteraan kota kemana aku buang. Menjadi panggilan dan tanggung jawab khusus yang diperintahkan Tuhan bagi setiap orang percaya dimanapun dia berada untuk mengusahakan kesejahteraan lingkungan, kota dan bangsa di mana dia berada. Termasuk kita, orang-orang Kristen yang saat ini berada di kota Manado. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita bertanggung jawab penuh terhadap kesejahteraan kota dan bangsa ini. Kenapa? Kita lihat firman Tuhan di dalam ayat yang ke-7 tadi. Sebab kesejahteraannya, sebab shalom kota dan bangsa itu adalah shalommu juga. Dengan kata lain begini, kalau kota, kalau bangsa itu sejahtera, aman, damai, tentram, kamu juga bisa hidup, kamu bisa beribadah, kamu bisa bekerja dengan tenang. Tetapi kalau daerah yang kamu diami itu kacau, tidak ada shalom, ada pembunuhan, ada peperangan, kamu juga tidak akan hidup, tidak akan beribadah dengan bebas. Karena itu panggilan kita dan tanggung jawab kita untuk mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa ini. Ini harus kita mengerti sebagai orang percaya. Meskipun kita sebagai orang percaya banyak kali dihina, meskipun kita orang percaya banyak kali dibully, banyak kali dipersekusi, diperlakukan tidak adil, tetapi kita harus tahu bahwa nasib, kesejahteraan dan keselamatan kota dan bangsa itu ada di dalam tangan kita. Satu destiny Tuhan, satu ketetapan yang Tuhan taruh bagi setiap orang percaya bahwa engkau adalah penentu bagi kesejahteraan satu kota dan satu bangsa. Mungkin ada berkata, Pendeta Irving ini terlalu tinggi sekali. Itu cuma kata bulan, tidak. Kita lihat dari firman Tuhan, Kejadian 18 ayat yang ke-23. Abraham datang mendekat dan berkata,
Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ini ceritanya Tuhan akan menghanguskan, menghukum Sodom dan Gomora. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar ada di dalamnya? Ayat 25. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Tuhan bilang, kalau ada 50 orang benar di Sodom, kita tidak akan bumi hanguskan, kita akan ampuni kota itu. Kemudian Abraham tawar-penawar, Tuhan, kalau ada 45 di situ Tuhan orang benar, Tuhan juga berfirman, aku tidak akan membumi hanguskan kota itu karena yang 45. Tuhan, bagaimana kalau misalnya di situ ada 40? Bagaimana Tuhan kalau di situ ada 30? Bagaimana kalau di situ ada 20 Tuhan? Dan terakhir bagaimana kalau ada 10 Tuhan orang benar di kota itu? Tuhan berkata yang sama, aku tidak akan menghukum kota itu karena yang 40, 30, 20 ataupun 10. Itu firman Tuhan. Tuhan akan mengampuni. Kenapa? Karena Tuhan tetap menjaga biji matanya. Kita orang-orang benar adalah biji mata Tuhan yang Tuhan perhatikan. Tetapi kita tahu kisah akhir daripada Sodom, apa yang terjadi. Kota Sodom ini akhirnya tetap dihancurkan. Kenapa? Karena tidak didapati ada 10 orang benar di kota itu. Tapi coba ketika waktu itu ada 10 orang benar, pasti kota itu tidak akan dihancurkan. Saya berpikir kira-kira kalau misalnya cuma ada 1 orang benar di situ, apakah kira-kira Tuhan tetap akan perhatikan? Seperti firman Tuhan yang telah kita baca, aku akan mengampuni. Coba kita lihat di dalam perjanjian baru. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-24. Tadi 10, ini cuma 1 yang di dalam perjanjian baru. Ini diceritakan bahwa Rasul Paulus akan pergi ke Roma untuk menghadap Kaisar. Di tengah laut ada badai, kemudian ombak yang sangat besar. Kapal ini tidak bisa berjalan maju. Akhirnya apa? Mulai barang-barang, alat-alat dibuang untuk membuat kapal itu ringan. Tetapi apa yang terjadi? 14 hari dikatakan tidak ada kelihatan matahari dan bintang. Semua orang sudah putus asa, termasuk Rasul Paulus. Mereka cuma berkata dalam hati, so pasti kita mati ini. Tetapi di dalam ayat yang ke-24 dari kisah ini, dan ia berkata, malaikat utusan Tuhan datang. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena siapa? Karena Paulus. Jumlah penumpang yang ada di kapal itu sekitar 200 lebih. Tetapi karena Tuhan lihat ada seorang Paulus, orang yang ditebus dengan darah yang mahal, Tuhan selamatkan yang 200 lebih itu karena dia cuma lihat Paulus. Karena itu, sebagai orang percaya, kita jangan pernah kecil hati berada di bangsa ini. Mungkin kita berkata, oh kita ini warga kelas 2. Kita ini kesian cuma pelengkap di bangsa. Enggak, kita ini adalah penentu. Nasib, kesejahteraan, dan keselamatan kota dan bangsa ini ada di dalam tangan kita karena Tuhan percayakan itu. Sayang sekali begini, orang-orang percaya tidak menyadari hal ini. Di dalam konsep mereka kemudian tipu daya dunia, tipu daya iblis, kamu itu cuma orang biasa. Untuk mengurus kota dan bangsa itu urusan birokrat, urusan politisi, kamu bukan urusanmu itu. Sama seperti yang dialami oleh
kerajaan Yehuda. Mereka sudah ditipu oleh nabi-nabi palsu. Mereka mulai terpengaruh sehingga apa? Di Babel mereka tidak berbuat apa-apa. Mau terjadi apa di Babel mereka tidak peduli. Mereka sudah pasif, mereka bekerja cuma asal-asalan. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus kembali dibaharui pikiran kita bahwa kota di mana kita berada, bangsa ini ditentukan oleh kehadiran kita semua.